Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Fitasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A dan dari kelompok praktikum mesin-mesin listrik yaitu kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tugas 2 pertemuan ketiga mengenai start delta, yaitu pengenalan motor induksi start delta starter. Nah, di sini topik ini membahas motor induksi sebagai motor listrik paling banyak digunakan di industri, serta metode starting start delta untuk mengurangi arus awal. Rangkaian start delta adalah metode starting motor listrik 3 fasa yang digunakan untuk mengurangi arus awal saat motor dinyalakan. Pada awalnya, motor dihubungkan dalam konfigurasi start atau Y sehingga menerima tegangan lebih rendah dan arus start menjadi lebih kecil setelah beberapa detik. Sambungan diubah ke konfigurasi delta agar motor dapat bekerja dengan tegangan penuh. Rangkaian ini terdiri dari 3 kontaktor, yaitu ada utama, start, dan delta, overload relay, serta timer yang mengatur perpindahan start ke delta secara otomatis. Metode ini umum digunakan pada motor berdaya menengah hingga besar untuk menghindari lonjakan atau yang dapat merusak sistem. Kemudian ada poin-poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada prinsip dan cara kerja, kemudian ada komponen-komponen penting, lalu ada alasan penggunaan start delta dibanding dengan DOL, dan yang terakhir ada rangkai daya dan kontrol. Di sini ada contoh gambar rangkaian start deltanya di bagian kanan. Lalu di sini ada bagaimana motor induksi bekerja, prinsip kerja yaitu medan magnet putar. Yang pertama, stator diberi listrik 3 fasa, yaitu ketika kumparan atau belitan pada stator dialiri listrik AC 3 fasa akan timbul medan magnet yang berputar di sekitar stator. Yang kedua, induksi pada rotor. Medan magnet putar dari stator ini atau memotong batang-batang konduktor pada rotor. Sesuai hukum Faraday, peristiwa ini menginduksikan tegangan GGL pada rotor. Yang ketiga, timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian membangkitkan medan magnetnya sendiri pada rotor. Kemudian yang keempat, terjadi torsi atau gaya putar. Terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi atau gaya putar, yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Kemudian ada catatan, yaitu rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut dengan slip, dan slip inilah yang memastikan proses induksi terus berlangsung. Kemudian ada komponen penting motor induksi. Motor induksi memiliki 2 bagian utama, yaitu di sini ada stator bagian yang diam. Inti stator terbuat dari lapisan-lapisan plat baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi. Belitan atau kumparan stator yaitu kawat tembaga yang dililitkan pada slot inti stator. Fungsinya yaitu untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialiri listrik 3 fasa. Kemudian ada rotor, yaitu bagian yang berputar dari motor induksi tersebut. Inti rotor yaitu bagian yang berputar di dalam stator. Batang konduktor terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam inti rotor. Pada jenis squirrel cage atau sangkar tupai, batang-batang ini dihubungkan singkat di kedua ujungnya oleh end rings. Kemudian ada terminal box atau kotak terminal, titik koneksi antara sumber listrik dengan belitan motor. Disinilah ujung-ujung belitan motor. Biasanya 6 terminal, ada U1, V1, W1, dan U2, V2, dan W2. Dikeluarkan untuk disambungkan ke sumber listrik, baik dalam konfigurasi start maupun delta. Dan di sini pun ada alasan penggunaan start delta dibandingkan dengan DOL.
yaitu masalah pada starting motor langsung atau direct online atau DOL. Saat pertama kali dihidupkan, motor induksi menarik arus yang sangat tinggi, bisa mencapai 6 hingga 8 kali dari arus nominalnya. Arus saat beban penuh, arus kejut ini disebut arus start. Dampak buruk arus start yang tinggi yaitu penurunan tegangan atau voltage drop, menyebabkan tegangan pada jaringan listrik turun sesaat yang dapat mengganggu peralatan elektronik lain. Kemudian yang kedua ada stres mekanis, menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan beban mekanisnya, memperpendek umur komponen. Yang ketiga ada biaya listrik, dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Solusi start delta starter. Start delta adalah metode reduced voltage starting atau menjalankan motor dengan tegangan rendah. Tujuan utamanya yaitu mengurangi arus start yang tinggi. Dengan rangkaian start delta, arus start bisa ditekan hingga menjadi sekitar 1/3 dari arus start jika menggunakan DOL. Ini membuat proses start motor menjadi lebih halus, aman untuk jaringan listrik, dan mengurangi stres mekanis. Kemudian ada alur rangkaian daya start delta. Rangkaian daya menggunakan 3 kontaktor utama untuk mengubah koneksi belitan motor, yaitu K1 kontaktor utama atau main, yang kedua ada K3 atau kontaktor start, yang ketiga ada kontaktor K3 yaitu kontaktor delta. Kemudian proses kerjanya yaitu tahap start, koneksi start, kontaktor K1 dan K2 aktif, arus listrik dari sumber masuk melalui K1 ke terminal motor U1, V1 dan V1. Koneksi K2 menghubungkan singkat terminal ujung belitan U2, V2 dan W2 membentuk titik netral, koneksi start. Motor berputar dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Tahap run, koneksi delta. Setelah beberapa detik diatur oleh timer, kontaktor 2 mati. Sesaat kemudian kontaktor K3 aktif, K1 tetap aktif. Kontaktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, V2 ke W1 dan W2 ke U1, mengubah koneksi belitan menjadi delta. Kemudian motor kini berjalan dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi nominalnya. Kemudian ada alur rangkaian kontrol start delta. Rangkaian kontrol mengatur kerja kontaktor secara otomatis menggunakan timer. Urutan logika kontrol yaitu yang pertama, tombol start ditekan. Arus mengalir untuk mengaktifkan koil kontaktor utama yaitu K1 dan timer. Secara bersamaan, arus juga mengaktifkan koil kontaktor start K2 melalui kontak NC atau normally close dari kontaktor delta K3. Ini disebut interlock atau saling mengunci untuk keamanan. Yang kedua ada motor berjalan dalam mode start. Motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur. Yang ketiga, timer mencapai set point, yaitu kontak timer akan berubah kondisi. Kontak NC timer yang terhubung ke coil K2 akan terbuka sehingga kontaktor start atau K2 mati. Kemudian kontak NO atau normally open timer akan tertutup, mengalirkan arus untuk mengaktifkan coil kontaktor delta yaitu K3 juga di interlock dengan kontak NC dari K2. Yang keempat ada motor berjalan dalam mode delta. Motor sekarang berjalan pada kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan atau terjadi overload. Nah, sekian pemaparan materi dari PPT yang saya buat. Selanjutnya akan ada proses simulasi yaitu yang dilakukan di aplikasi Etsimu, yaitu rangkaian start deltanya. Di sini langkah awal untuk membuat rangkaian start delta. Untuk tugas yang kedua ya sama yang sebelumnya, ada untuk perkabelannya, lalu nanti ada MCB, ada switch, ada lampu untuk indikatornya, lalu ada kontaktor dan lain sebagainya, lalu disambungkan dan menjadi rangkaian start delta yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya.
Di sini saya sebelumnya sudah membuat yaitu sebuah rangkaian start delta. Nah, fungsi dari rangkaian tersebut yaitu rangkaian ini digunakan untuk mengurangi arus start pada motor induksi 3 fasa. Caranya yaitu dengan memulai motor dalam kondisi start, kemudian setelah beberapa saat motor beralih ke hubungan delta untuk operasi normalnya. Di sini ada komponen-komponennya yaitu MCB 1 dan MCB 2. Ini yaitu sebagai pengaman atau miniatur circuit breaker. Kemudian ada KM atau kontaktor utama yaitu menghubungkan sumber ke motor. Kemudian ada KS menghubungkan motor dalam konfigurasi bintang. Kemudian ada KD atau kontaktor delta. KS ini kontaktor star, yaitu kalau kontaktor delta itu menghubungkan motor dalam konfigurasi delta. Kemudian di sini ada T1. Nah, ini sebagai timernya, yaitu mengatur waktu perpindahan dari star ke delta. Kemudian ada push button di sini. Kemudian di sini ada start yang berupa NO untuk menyalakan motor, stop berupa NC untuk mematikan kedua motor, dan ada emergency stop atau MC sebagai pengaman darurat. Lampu indikator ini ada on, ada trip, dan juga ada off untuk menunjukkan status kerjanya. Nah, kemudian saya akan mensimulasikannya. Nah, di sini kita klik MCB-nya. Nah, di sini tombol off akan indikator off akan menyala. Nah, kalau emergency stopnya ditekan maka akan mati. Ini kemudian di sini ada yaitu tombol startnya, kita tekan. Nah, di sini akan menyalakan indikator on dan juga ininya nyala, lalu timernya akan bekerja selama 5 detik, maka nanti akan berpindah ke delta yang sebelumnya yaitu start. Nah, ini berpindah ke kontaktor delta yang awalnya tadi di kontaktor start. Nah, dan motor juga akan bekerja dan akan menyala motornya. Kurang lebihnya cara kerjanya seperti itu. Jika tombol stopnya ditekan maka akan mati semua. Nah, ini sebagai penanda tripnya. Kalau yang ini kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.